Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu waliyus salihin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah-masalah atau perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Taib, di pertemuan sebelumnya terakhir kita baca masalah yang ke-9 di antara sifat dan perangai orang-orang jahiliyah, iktida'uhum bifasaqatil ulama'i wa juhalil ubbad. Mereka mengikuti kefasikan ulamanya dan kejahilan ahli ibadah mereka. Ini sudah kita jelaskan ya, bahwa yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dikatakan mengikuti kefasikan ulamanya? Ya, karena ulama mereka yang menjadi panutan untuk mereka, mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Taib, itu ulama al-Yahud. Adapun juhal al-ubad, orang-orang Nasara, mereka dikatakan mengikuti orang-orang jahil dari ahli ibadahnya mereka, karena mereka ahli ibadah tapi ibadahnya tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Ya, maka semuanya masuk dalam ayat seperti yang disebutkan oleh Syekh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada kaum mukminin. Inna katsiran minal ahbari war ruhban, sesungguhnya kebanyakan ya dari orang-orang alim Yahudi, ya, al-ahbar yaitu ulama Yahudi, war ruhban yaitu ahli ibadah dari kalangan Nasrani yang dikenal dengan rahib-rahib, ya, bahasa sekarang pendeta-pendeta. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka betul-betul memakan harta manusia tanpa benar, yaitu dengan cara yang batil. Ya, jadi mereka yang dimaksudkan. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir menyebutkan makna ayat ini, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah dalam artian mereka menutupi kebenaran. Iya. Mereka menutupi kebenaran, iya. Karena yang hak mereka katakan batil, yang batil mereka katakan hak. Itu bentuk dari apa? Menutupi dari kebenaran atau menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua terkait tentang poin ini, dari sifat orang-orang jahiliyah mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Sisi kedua,
Syekh ingin memahamkan kepada kita bahwa bukan ciri dari kaum mukminin mereka bersifat dengan sifatnya orang-orang Yahudi dan bersifat dengan sifatnya orang-orang Nasara. Itu penekanan khusus, ya, bahwa kaum mukminin, orang-orang yang beriman, umat Islam, mereka dilarang untuk mengikuti dari sifat mereka. Ya, makanya telah kita baca di pertemuan sebelumnya, kita diminta dalam surah Al-Fatihah untuk terus memohon kepada Allah as-sirat al-mustaqim. Ya, itu dibaca di setiap rakaat. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim, itulah jalannya orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi dan rasul. Ya, ternyata sifat mereka para nabi dan rasul adalah orang yang mengumpulkan, orang yang memiliki dua hal: memiliki ilmu dan mereka mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itu yang sepantasnya dimiliki oleh kaum mukminin, umat Islam. Sebab kapan dua ini tidak berbarengan, tidak bergandengan antara ilmu dan amalan, maka dia masuk di dalam atau salah satu dari dua golongan manusia yang buruk ini. Disebutkan dalam Al-Fatihah, Al-Maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa kemarin yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Dan ad-dhallin, orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Orang-orang Nasara. Ya. Allah menyebut orang-orang yang Yahudi sebagai maghdubi, dimurkai oleh Allah, sebab mereka, ya, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Demikian pula sebaliknya, Allah menyebut bahwa ad-dhallin adalah orang-orang Nasara. Yang sesat itu adalah orang-orang Nasara, sebab mereka beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Maka apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus, ya, itu maknanya apa? Tunjukilah kamu kepada jalanmu yang lurus, yaitu ilmu yang dibarengi dengan amalan. Ya, ilmu yang dibarengi dengan amalan. Sebab kapan dua ini tidak berbarengan, tidak bersamaan, maka seorang hamba itu berada di antara dua jalan. Berilmu tidak beramal, Yahudi, jalannya orang-orang Yahudi. Beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu, jalannya orang-orang Nasara. Berarti as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, berarti apa? Ilmu dan amalan. Ilmu dan amalan. Makanya disebutkan dalam surah Sad tentang di antara sifat para nabi dan rasul, ya, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kata Allah, ingatlah dari hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, ulul aidi wal absar. Mereka ini, nabi dan rasul ini adalah al-aidi wal absar. Ya, kalau dilihat dari buku-buku tafsir, al-aidi wal absar itu ternyata maknanya orang yang memiliki ilmu dan memiliki amalan. Jelas ya? Itu ciri dan sifat para nabi dan rasul, ulul aidi wal absar. Mereka memiliki kekuatan tangan, maksudnya kekuatan ilmu, dan al-absar, mereka memiliki kekuatan amalan. Mereka memiliki kekuatan apa? Amalan. Dan telah kita sebutkan dari ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, man fasada min ulama'ina fa fihi syabuhun bil yahud. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, ulama Islam, siapa yang rusak, maka dia ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi.
Wa man fasada min ubadina, siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka itu ada keserupaan dengan orang-orang Nasara. Jelas ya? Berarti kalau begitu bagaimana? Kaum muslimin itu, umat Islam, mereka dituntut di atas dua hal. Dia mempelajari ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Ya. Makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jangan kita pernah bosan untuk hadir di majelis ilmu, datang taklim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam mempelajarinya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempelajari, bagaimana kita mau mengamalkan? Iya. Kalau kita tidak mempelajari misalnya fikih salat, bagaimana kita mau masuk dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti saya melihat salat. Bagaimana caranya kita mau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sementara beliau sudah tidak ada? Ya, tentunya dengan apa? Mempelajari dari fikih seputar salat. Hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, riwayat-riwayat yang menerangkan bagaimana salatnya Nabi SAW. Ya, itu harus dipahami. Ya, makanya sebagian ulama mereka menyebutkan bahwa di masa ini tidak ada pekerjaan yang mulia melebihi daripada menuntut ilmu. Ya, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia melebihi daripada menuntut ilmu, mempelajari agama. Sebab dengan mempelajari agama, seorang hamba akan mulia di dunia dan di akhirat. Dengan seseorang tekun belajar agama, itulah yang akan membawa kebaikan di dalam rumah tangga, yang akan membawa keberkahan di dalam individu dan masyarakat. Iya, sering saya sebutkan tentang seorang penyair yang berkata, wa kullu kasrin fa inna ad-dina yajbaru wa ma bi kasri qanati ad-dini jubranu. Setiap yang rusak, maka itu ilmu agama lah yang bisa memperbaikinya. Ya, semua yang rusak dalam kehidupan ini, maka pasti agama yang bisa memperbaikinya. Tapi sebaliknya, wa ma bi kasri qanati ad-dini jubranu. Kalau agama seseorang rusak, maka tidak ada sesuatu yang bisa memperbaiki dari agama itu. Iya, maka kewajiban kita adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ilmunya, maka kita amalkan supaya kita tidak tergolong dari dua manusia yang dicela di dalam Al-Qur'an. Al-maghdub, orang yang dimurkai, itulah orang-orang Yahudi. Ad-dallin, orang-orang yang sesat, mereka adalah orang-orang Nasara. Baik, saya kira ini cukup di masalah yang ke-9. Sekarang kita masuk di masalah tu al-ashirah. Dari sifat orang-orang jahiliyah, kata Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatul ashirah, masalah yang ke-10, al-istidlalu ala butlanid dini bi qillati afhami ahlihi wa adami hifdhihim kaqaulihim badiyar ra'yi. Kata beliau rahimahullah, masalah yang ke-10, di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berdalil, ya, mereka berdalil, beralasan batilnya sebuah agama karena pemeluknya yang mengikutinya itu sedikit pemikirannya. Ya, qillatu afham, orang yang pendek pemahamannya. Taib. Wa adami hifdhihim, dan mereka adalah orang yang tidak bisa meneliti, ya, yang tidak bisa meneliti atau kurang di dalam hafalannya, di dalam pemahamannya. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi artinya, ini ucapan kaumnya Nabi Nuh, ya, ketika beliau berdakwah, ya, mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh dengan mengatakan badiyar ra'yi, ya, pengikut-pengikutmu ini wahai Nuh adalah orang yang gampang percaya,
Ya, istilahnya mungkin orang terlalu polos, gampang ditipu. Ada orang bercerita kepadanya, dia langsung terima. Itu makna apa? Badia ar-ra'i. Taib. Dan ini akan disebutkan Syekh di bawah terkait tentang sambungan dari ayat ini tentang badia ar-ra'i. Taib. Jadi itu yang ke-10 ya. Dari sifat orang-orang jahiliyah, mereka beralasan batilnya sebuah keyakinan atau batilnya sebuah agama karena yang mengikutinya itu orang-orang yang sedikit pemahamannya. Ya, orang-orang yang tidak punya sekolahan, orang-orang yang tidak berpendidikan. Iya. Orang yang gampang terpengaruh dengan ucapan-ucapan. Tapi kata Syekh hafizahullah taala, Syekh Fauzan, mimma dzakarallahu an qaumi nuhin qaulahum wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kata Syekh hafizahullah taala, ya, termasuk dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaumnya Nuh alaihi salam, ucapan mereka, wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i, dan kami tidak melihat engkau orang-orang yang mengikutimu kecuali mereka adalah orang-orang lemah yang tidak badiyar ra'i. Kata Syekh, badiyar ra'i alladzina laisa indahum fahmun, orang yang tidak memiliki pemahaman. Iya. Jadi kalau dilanjutkan ayat ini, ada sebelumnya ya. Ini kan potongan ayat. Sebelumnya ada surahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh mengajak mereka. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin alim. Itu surah Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan dalam surah Hud. Ya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa misinya Nabi Nuh alaihissalam? Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya saya ini adalah pemberi peringatan kepada kalian. Apa peringatan itu? Alla ta'budu illallah, kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti ibadah, dakwahnya apa? Pertama, tauhid. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin alim. Kata Nuh, sesungguhnya saya takut, saya khawatir akan datang siksaan Allah yang pedih. Ya, ini ada seruan dan di dalamnya sekaligus ada ancaman. Ya. Maka apa jawaban dari kaumnya Nabi Nuh? Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Pembesar-pembesar dari kalangan kaumnya Nabi Nuh, orang-orang yang bersombong tidak mau menerima dakwah Nuh, dia mengatakan, ma naraka illa basyaran mithlana. Kami tidak melihat engkau wahai Nabi Nuh, kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali hanyalah manusia biasa seperti kami. Ya. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Ini sekarang jelas ya. Yang kedua, kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu wahai Nuh kecuali hanya orang-orang yang aradhiluna, orang-orang yang lemah. Ya, di antara kami sudah lemah badiyar ra'yi, orang yang tidak memiliki pemahaman. Jelas ya? Itu lanjutan ayat. Ya. Bahkan di akhir ayat dikatakan bal nadhunnukum kadzibin. Ya, yang menolak ini mengatakan bahkan kami yakin wahai Nuh, kamu ini adalah orang yang berdusta. Coba lihat, kebenaran ditolak. Maka Syekh menyebutkan di sini, fayu'ayyiruna atba'ar rusuli bi anna ma indahum fahmun wala hidkul lil umur wala indahum bu'din nazar. Kata Syekh, mereka ya, mencela
pengikut para rasul dengan celaan apa? Ma indahum fahmun. Mereka itu orang yang tidak memiliki pemahaman. Mereka itu tidak memiliki hizkun, kecerdasan. Mereka itu adalah orang yang tidak memiliki pertimbangan yang luas. Ya, orang yang mudah mudah menerima pesan-pesan. Ya. Wa hadha ma yatabahhaju bihi katsirun minal fasaqati wa a'da'illahi al-yawm. Dan ini, perkara ini yang kebanyakan orang-orang fasik dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini merasa bangga dengan hal tersebut. Ya. Yatanaddaruna minal muslimina wa min ulama'il muslimin. Mereka memandang remeh, ya, dari ulama-ulama kaum muslimin. Ini dari orang-orang liberal, ya. Bi annahum ma indahum fahmun wala bu'du nadhar. Jadi ulama mereka tuduh sebagai orang-orang yang tidak memiliki pandangan, orang-orang yang tidak memiliki pertimbangan. Taib. Wa yatanaqqasunahum bihadhil fariyah. Mereka, ya, menganggap remeh para ulama dengan tuduhan seperti itu, dengan fitnah itu. Ma'a anna ulama'il muslimin hum ahlul basirah. Padahal ulama kaum muslimin mereka lah hakikatnya memiliki pandangan, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan. Li'annahum yanzuruna bi nurillahi azza wajal. Karena mereka itu memandang sesuatu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bi amrillah. Mereka memerintah apa yang Allah perintahkan. Wa yanhauna amma nahallahu anhu. Dan mereka melarang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Taib. Wala syakka anna al-ulama al-amilina hum afdalun nas ba'da ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak diragukan bahwa para ulama itu mereka adalah manusia yang terbaik setelah para rasul. Jelas, ya? Kenapa ulama, orang-orang yang berilmu itu disebut manusia yang terbaik setelah para rasul? Ya, disebutkan dalam hadis karena mereka warathatul anbiya. Ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, makanya disebut mereka adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi karena mereka pewaris para nabi. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Ini perumpamaan. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu bagaikan bulan, ya, bagaikan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau bulan itu selain dia menyinari dirinya, dia bisa menyinari apa? Yang lain. Itu orang berilmu begitu kan? Selain dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dia juga bisa berbagi kepada orang lain. Jadi pahalanya untuk dirinya, terus dia mengajarkan ilmu, terus orang lain mengamalkan, semua yang dia amalkan orang lain, dia juga dapat apanya? Pahalanya. Ini namanya apa? Pahala jariah. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, permisalan orang yang berilmu seperti bulan dibanding dengan apa? Bintang-bintang yang lain. Kalau bintang itu diperumpamakan ahli ibadah seperti bintang. Bagaimana sifat dari bintang itu? Bintang itu hanya menyinari dirinya sendiri. Jelas, ya? Nah, seperti itu ahli ibadah. Orang beribadah misalnya, pahalanya untuk siapa? Ya, untuk diri sendiri. Jelas, ya? Pahalanya untuk diri sendiri. Tapi kalau orang yang berilmu, diajarkan ilmunya, orang lain mengamalkan, ya, pahalanya untuk dia dan orang yang diajari. Ya, makanya Syekh sebutkan di sini keutamaan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah seperti bulan dan dengan apa namanya? Bintang-bintang yang ada. Fala yatanaqqasul ulama, maka tidak boleh menganggap cacat
mencela para ulama dengan menuduh mereka dengan tuduhan kurang pemahamannya. Ya, kata Syekh di sini, fala yatanaqqasul ulama wa yattahimuhum bi qasrin nazar wa adamil faham illa man huwa syabihun bi ahli jahiliyah. Maka tidak ada seorang pun yang mencela para ulama Islam, menganggap remeh mereka, mengatakan mereka tidak memiliki pemahaman, kecuali dia serupa dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Makanya ulama itu, orang yang berilmu itu dihormati. Ya, ketika disebut namanya didoakan. Itu dari adab akhlak. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa biqaumi nuhin alladziina ya'ti 'ala al-sunnah wa biqaumi nuhin alladziina yasifuna atba'ar rusul bihadzal wasf. Ya, mereka mirip dengan kaumnya Nabi Nuh yang mensifati para rasul, pengikut para rasul dengan sifat ini, yaitu menganggap mereka tidak memiliki pemahaman. Yanfirun nasa anhum, supaya manusia itu menjauh dari mereka, ya, menjauh dari mereka. Dan seterusnya dari kalam-kalam yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala. Berikutnya selesai ya, poin yang ke-10. Ya, saya kembali ulang, di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, mereka ya berdalil, beralasan batilnya sebuah agama itu karena orang-orang yang mengikutinya atau orang-orang yang menganutnya adalah orang yang tidak memiliki pemahaman. Ya, ini sekaligus dia merendahkan orang lain. Berikutnya kata Syekh, al-mas'alatani al-hadiyata asyara wa-thaniyata asyara. Dua masalah sekaligus disebutkan. Al-istidlalu bil qiyasil fasid, ka qaulihim in antum illa basharun mithluna, wa inkarul qiyas as-sahih wal jami'u li hadha wa ma qablahu adamul fahmil jami' wal farid. Ini poin yang ke berapa? 11 dan 12 digabungkan ya, 11 dan 12. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, sifat jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang ke-11 dan yang ke-12, mereka berdalil dengan kias yang rusak. Ya, ini sebanyak kias pembahasan usul fikih. Ya, kita akan jelaskan. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka berdalil dengan kias yang rusak. Ya, seperti ucapan mereka yang diabadikan dalam Al-Quran, in antum illa basyarum mithluna, kalian tidak lain kecuali hanyalah manusia biasa seperti kami. Ya. Kemudian yang kedua kebalikannya, ingkarul qiyas as-sahih, mereka mengingkari qiyas yang benar. Mereka mengingkari qiyas yang benar. Bagaimana itu qiyas yang benar? Ini akan dijelaskan oleh Syekh hafizahullah ta'ala di bawah. Secara umum ya, saya mau sebutkan bahwa qiyas itu, qiyas artinya menyamakan atau membandingkan. Itu arti apa? Qiyas menyamakan atau membanding-bandingkan sesuatu. Ya, contoh misalnya, ya, contoh kias yang rusak, ya, contoh kias yang rusak, perhatikan, ya, seperti iblis berkata, ketika diperintah bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, iblis diperintah bersujud ke siapa? Ke Adam kan? Ya. Ya, usjudu li Adam. Allah berfirman kepada iblis, sujudlah kalian kepada Adam.
Apa kata iblis? Aba wastakbar. Dia tidak mau bersujud kepada Adam dan dia bersombong. Allah berfirman kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud terhadap apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Adam. Alasannya kias, membanding-bandingkan. Dia bilang apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Perhatikan, saya lebih baik daripada siapa? Adam. Kenapa bisa lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan saya dari api, sementara Adam diciptakan dari mana? Dari tanah. Ini kan namanya membanding-bandingkan kan? Kenapa tidak mau sujud? Kenapa tidak mau taat kepada Allah? Kenapa tidak mau tunduk terhadap perintah Allah? Berdalil dengan kias yang rusak. Apa itu kias yang rusak? Mereka membandingkan dirinya dengan Adam. Saya tidak mau sujud kepada Adam sebab saya lebih mulia dari Adam. Nah, itu namanya apa? Kias al-fasid. Kenapa lebih mulia? Saya dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Apa yang mana lebih mulia? Api atau tanah? Hah? Itu kan alasannya iblis kan? Saya dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Saya api lebih mulia daripada tanah. Itu menurut siapa? Iblis. Makanya tidak mau bersujud. Padahal secara logika saja, ya, kalau kita mau berdalil dengan kias, ya, apa yang iblis pahami justru kebalikannya. Justru tanah itu lebih mulia daripada apa? Api. Seandainya orang mau berdalil dengan kias yang alasannya tadi, kenapa dikatakan tanah lebih mulia dari api? Ya, coba ambil satu butir jagung, dah, masukkan di tanah, yang satunya masukkan di api. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, tanaman, ya, biji-bijian yang dimasukkan di tanah pasti akan apa? Tumbuh. Kalau biji-bijian yang dimasukkan di api, jadi apa dia? Tidak akan tumbuh. Berarti siapa lebih baik? Api atau tanah? Ya, tanah. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Tapi itu pun kias yang disebut namanya kias yang rusak. Jelas ya? Nah, mana dalilnya tentang kias yang rusak ini? Disebutkan oleh Syekh, in antum illa basyarum mithluna. Iya. Ketika datang kepada mereka Rasul yang mengajak kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia tolak, ya, dengan mengatakan, kalian itu tidak lain kecuali manusia biasa seperti kami. Berarti membandingkan antara dirinya dengan siapa? Rasul ini. Paham ya? Pembandingan ini dia pakai untuk menolak dakwah yang dibawa oleh para rasul. Maksudnya, untuk apa kau ajak saya untuk sebuah untuk apa kalian mengajak saya untuk beribadah kepada Allah sementara kalian sendiri adalah apa? Manusia biasa seperti kami. Jelas ya? Itu namanya apa? Qiyas al-fasid. Qiyas yang tidak dibenarkan. Tapi kita baca keterangan supaya lebih jelas apa makna qiyas. Baik. Kata Syekh hafizahullah taala, al-mas'alatu al-hadiyata asyara wa thaniyata asyara, masalah yang ke-11 dan ke-12, i'timaduhum 'alal qiyasil fasid wa inkar al-qiyasus sahih. Di antara sifat orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka bersandar kepada qiyas yang rusak dan mengingkari qiyas yang sahih, yang benar. Jadi qiyas itu ada dua, ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, ada yang rusak dan ada yang benar. Nah, Syekh jelaskan apa itu qiyas. Wal qiyasu 'indal usuliyyin naw'an. Qiyas itu menurut ulama usul ada dua bentuk.
Yang pertama, ada qiyasu illatin. Qiyas illah. Ya, qiyas illah ini kita baca dulu definisinya. Ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Ya, kalau antum tidak paham ya mohon maaf, ini memang pembahasan usul fikih ya. Ilhaqul far', ya, menyamakan antara cabang dengan pokok dalam sebuah hukum untuk mengumpulkan antara keduanya. Ya, ilhaq menggabungkan antara cabang dan pokok pada sebuah hukum untuk mengumpulkan antara keduanya. Taib. Kemudian kata Syekh, fa in ikhtalla syartun min syurutihi fa huwa qiyasun fasidun. Jadi qiyas illah ini memiliki syarat-syarat sebagaimana yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Kalau salah satu dari syaratnya hilang, maka itu disebut sebagai qiyas yang rusak, tidak boleh dipakai berhukum. Ya, apa itu qiyas illah? Jadi qiyas illah ini, ya, qiyas karena sebab. Ada sesuatu mau dihukumi karena sama sebabnya. Ya, contoh yang mungkin biasa didengar contoh ini, zakat pakai beras, seperti keumuman kita orang-orang Indonesia, zakat pakai beras. Iya, zakat pakai beras. Kalau kita buka dari hadis Nabi SAW atau ayat Al-Quran, itu tidak pernah ada pelaksanaan zakat disebutkan dengan ruz, beras. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang apa? Kaum muslimin ketika wa'atuz zakat, tunaikan zakat kalian, keluarkan beras. Tidak ada. Yang ada itu kurma, gandum, ya, apa lagi? Hah? Kismis, apa namanya? Anggur. Ada 5 ya disebutkan dalam hadis. Penggunaan beras tidak ada. Tapi kenapa kita mengeluarkan zakat berupa beras? Dalilnya namanya apa? Qiyas. Beras itu disamakan hukumnya dengan kurma. Paham ya? Kenapa kita berzakat dengan beras padahal tidak ada dalilnya? Jelas ya? Yang ada dalilnya zakat pakai kurma. Dalilnya namanya qiyas. Karena kurma di antara sebabnya kenapa dia dizakati, karena dia adalah makanan pokok satu, dan dia bisa disimpan lama. Itu 2 sebabnya. Ternyata ketika kita lihat beras bisa disimpan lama? Bisa. Apakah dia makanan pokok untuk sebagian orang? Makanan pokok kan? Berarti sama apanya? Sama sebabnya. Bahasanya di sini sama ilahnya. Kalau sama ilahnya, itu disebut sebagai apa? Qiyas yang benar. Paham ya? Tapi kalau sebabnya tidak sama, itu namanya apa? Qiyas al-fasid, rusak. Paham ini? Itu makna qiyas. Secara umum begitu makna qiyas. Tapi kita lihat lagi keterangan dari Syekh. Jadi qiyas yang fasid, yang rusak itu la yu'tamadu alaihi fi itsbati hukmi minal ahkam. Qiyas yang rusak, yang tidak terpenuhi sebabnya, itu tidak boleh menetapkan hukum di dalamnya. Kata Syekh, wa hadhihi mas'alatun khatirah. Masalah qiyas ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Banyak-banyak orang menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul karena berdalil dengan qiyas yang rusak ini. Taib. Kata Syekh di sini, yaqul Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim berkata, aktsaru dhalalin nasi innama huwa bisababil qiyas al-fasid. Subhanallah. Kebanyakan manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala sebabnya gara-gara memakai qiyas yang rusak. Iya. Wa awwalu man marasal qiyas al-fasid iblis. Perhatikan.
makhluk yang paling pertama menggunakan kias yang rusak ini adalah iblis. Lamma amarahu Allah bisujud li Adam, tatkala Allah memerintahkan kepada iblis bersujud kepada Adam. Usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jelas ya tadi yang kita sampaikan. Dia menolak, tidak mau sujud kepada Adam karena dia katakan, saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan dia Adam dari engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Yaz'umu anna an-nara khairum minat tin. Iblis menyangka bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Fayakunu huwa khairum min Adam. Kiasnya sekarang, kalau api lebih baik daripada tanah, berarti saya yang tercipta dari api lebih baik daripada apa? Dari Adam. Iya kan? Itu kiasnya. Kata Syekh, wa hadza qiyasun fasidun. Ini adalah kias yang rusak, li anna an-nara laysat khairan min at-tin. Karena api itu tidak lebih baik daripada apa? Dari tanah. Kata Syekh, balitin khairun minan nar. Bahkan tanah itu lebih baik daripada api. Li'anna an-nara muharriqatun mutlifatun lil asya'. Taib. Sedikit lagi. Karena api itu bisa membakar sesuatu, bisa merusak sesuatu. Amma tin, adapun tanah, fahuwa yambutul asya' wal badur. Dia bisa menumbuhkan sesuatu dan dia bisa menumbuhkan biji-bijian. Wa fihi khairul linnas, terdapat manfaat yang banyak kepada manusia. Falau dhahabna ilal qiyas, seandainya kita memakai dalil kias yang rusak ini, maka kita katakan apa? At-tinu khairum minan nar. Ya, tanah itu lebih baik daripada api. Seandainya orang mau pakai kias ini, ya, tanah lebih baik daripada api, padahal itu tidak dianggap. Kata Syekh, ma'anna al-i'timad laysa huwa 'alal qiyas. Yang menjadi ukuran itu bukan kias, bukan kias yang rusak. Bahkan yang menjadi ukuran adalah makhtiyar Allah subhanahu wa ta'ala wa tafdilihi. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih dan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala utamakan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta sesuai yang dia kehendaki dan dia memilih. La'tiradu alaihi, tidak boleh menentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala hikmah yang sempurna baginya subhanahu wa ta'ala. Taib. Intinya, ya, ketika perintah itu kita banding-bandingkan dengan sesuatu yang bertentangan, maka itu disebut dengan apa? Kias yang fasid. Ya, saya kira dulu ya. Insyaallah taala Syekh akan menjelaskan juga bagaimana orang-orang musyrikin menolak dakwah para rasul, menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW karena berdalil dengan kias juga. Ya, ini yang kita akan baca di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Taib, Allah taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.